Bayangkan seorang pemimpin sufi bangkit di padang pasir Sudan dan menyatakan dirinya sebagai Mahdi, sang juru selamat Islam. Dalam hitungan tahun, ia memimpin pasukan rakyat melawan penjajahan Mesir Inggris dan mendirikan negara Islam independen. Ini bukan legenda. Ini adalah jihad terbesar melawan kolonialisme di abad ke-19. Perang Mahdis bukan sekadar pemberontakan lokal di Sudan. Ini adalah perang besar yang mempermalukan Inggris, mengguncang kekuasaan Mesir, dan membentuk negara teokratik di jantung Afrika. Di baliknya ada seorang pria misterius, Muhammad Ahmad, yang mengaku sebagai Mahdi yang dijanjikan dalam Islam. Dari sebuah desa terpencil di Sungai Nil, gerakannya tumbuh menjadi revolusi besar. Ia mengobarkan semangat keagamaan, mengobrak-abrik pasukan kolonial, dan memimpin ribuan rakyat melawan senjata modern dengan keimanan dan strategi gerilya. Dunia Barat terkejut, bagaimana mungkin pasukan rakyat bisa mengalahkan kekuatan militer kolonial. Inilah kisah epik tentang jihad, kekaisaran, dan benturan antara dunia Islam dan kolonialisme. Perang Mahdis menjadi bukti bahwa perlawanan rakyat, jika dibakar dengan semangat spiritual dan dipimpin dengan cerdik, bisa mengubah peta kekuasaan dunia. Sebelum Perang Mahdis pecah, Sudan merupakan wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Mesir yang berada di bawah pengaruh Inggris. Pajak tinggi, penindasan rakyat, dan korupsi merajalela membuat rakyat Sudan hidup dalam kesengsaraan. Mesir, meski secara formal Islam, bertindak layaknya penjajah di Sudan. Rakyat dieksploitasi, budak diperjualbelikan, dan banyak wilayah desa dijarah untuk kepentingan elit. Ketidakpuasan pun membara, menunggu pemantik yang bisa menyatukan perlawanan. Dalam waktu yang sama, Inggris mulai menguatkan pengaruhnya atas Mesir demi melindungi terusan Suez. Hal ini membawa Sudan dalam lingkaran pengaruh kolonial Inggris, meskipun secara langsung belum dijajah. Namun rakyat Sudan tahu penjajahan sesungguhnya telah terjadi. Situasi ini menciptakan atmosfer ideal untuk munculnya gerakan keagamaan yang memadukan spiritualitas dengan nasionalisme. Dan pada tahun 1881, seorang guru sufi bangkit dan mengubah semuanya. Namanya Muhammad Ahmad bin Abdullah. Ia tidak hanya mengaku sebagai pemimpin, tapi sebagai Al-Mahdi, juru selamat akhir zaman menurut kepercayaan Islam. Pada 29 Juni 1881, Muhammad Ahmad mendeklarasikan dirinya sebagai Mahdi di Pulau Aba, Sungai Nil Putih. Dalam waktu singkat, ratusan murid dan pengikut sufi mulai bergabung membentuk pasukan revolusioner yang dikenal sebagai Ansar. Gerakan ini menyebar cepat ke seluruh Sudan, tidak hanya karena klaim religius Muhammad Ahmad, tetapi karena rakyat menemukan harapan. Perlawanan terhadap penindasan Mesir dan Inggris. Mahdi dianggap sebagai utusan Tuhan yang akan membebaskan umat Islam dari penjajahan. Dengan strategi gerilya dan semangat jihad, pasukan Mahdi mulai menaklukkan kota demi kota. Pada 1883, pasukan Mesir Inggris yang dipimpin oleh William Hicks dikirim untuk memadamkan pemberontakan. Tapi dalam pertempuran El Obeid, lebih dari 10.000 pasukan kolonial hancur oleh tentara Mahdi yang bersenjata seadanya. Kemenangan ini mengguncang kekuatan kolonial. Inggris mulai menyadari bahwa ini bukan pemberontakan biasa. Ini adalah revolusi besar yang mengancam stabilitas mereka di Afrika. Dan Mahdi terus maju. Pada tahun 1885, ia mengepung ibu kota Sudan, Khartoum, yang dijaga oleh Jenderal Charles Gordon. Dunia pun menahan napas. Selama berbulan-bulan, pasukan Mahdi mengepung Khartoum. Jenderal Gordon, pahlawan Inggris, menolak dievakuasi dan memilih bertahan dengan pasukan kecilnya. Namun pada 26 Januari 1885, kota itu jatuh. Pasukan Mahdi menyerbu masuk. Gordon terbunuh secara brutal, kepalanya dipenggal dan dijadikan simbol kemenangan. Dunia Barat geger. Pers Inggris menyalahkan pemerintah karena terlambat mengirim bala bantuan. Kemenangan ini mengokohkan Mahdi sebagai penguasa sejati Sudan.
Ia mendirikan negara Islam independen dengan sistem hukum syariah dan pemerintahan berbasis keagamaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Sudan merdeka dari kekuasaan luar. Namun hanya beberapa bulan kemudian, Mahdi meninggal karena penyakit pada Juni 1885. Ia digantikan oleh Khalifah Abdullahi, jenderal setia yang melanjutkan pemerintahan Mahdiyah. Tanpa Mahdi, perlawanan tetap berlanjut, tapi tanda-tanda perpecahan mulai muncul di tubuh kekuasaan baru ini. Di bawah Khalifah Abdullahi, Sudan menjalani sistem teokrasi yang ketat. Tapi tekanan ekonomi, konflik internal, dan perang terus-menerus mulai melemahkan pemerintahan Mahdiyah. Inggris yang sempat terpukul tidak tinggal diam. Pada akhir 1890-an, Inggris kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Dipimpin oleh Jenderal Herbert Kitchener, pasukan Inggris melakukan kampanye militer brutal untuk merebut kembali Sudan. Mereka datang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan teknologi militer modern. Salah satu pertempuran paling menentukan terjadi pada pertempuran Omdurman, 1998. Di sana, lebih dari 10.000 pasukan Mahdis tewas dalam waktu singkat, sementara Inggris hanya kehilangan beberapa ratus tentara. Kekalahan ini menunjukkan kesenjangan teknologi dan strategi militer. Khalifah melarikan diri, tapi akhirnya dibunuh pada 1899, menandai akhir dari negara Mahdis. Namun perjuangan mereka tetap dikenang sebagai salah satu gerakan jihad terbesar melawan kolonialisme di abad modern. Perang Mahdis berlangsung selama hampir 2 dekade dan menjadi simbol kekuatan rakyat melawan penindasan global. Ini bukan sekadar pemberontakan, melainkan revolusi spiritual, politik, dan militer yang menyatukan berbagai suku dan kelompok di Sudan. Meskipun pada akhirnya dikalahkan, gerakan Mahdis membuktikan bahwa kekuatan kolonial bisa ditantang, dan bahwa semangat keagamaan mampu menggerakkan rakyat untuk melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Inggris belajar dari perang ini. Mereka mulai lebih berhati-hati dalam menghadapi gerakan Islam di koloni-koloni mereka. Di sisi lain, dunia Islam melihat gerakan Mahdi sebagai inspirasi perlawanan terhadap imperialisme. Warisan Mahdi dan pasukannya tetap hidup di Sudan. Banyak generasi setelahnya melihat perlawanan ini sebagai titik balik dalam sejarah nasional mereka. Dan hingga hari ini, kisah perang Mahdis menjadi pelajaran penting tentang betapa kuatnya perlawanan ketika keimanan dan kemerdekaan berjalan berdampingan. Perang Mahdis di Sudan bukan hanya bagian dari sejarah kolonial Inggris. Ia adalah cerita tentang rakyat tertindas yang bangkit dan memukul mundur kekuatan asing dengan semangat jihad dan persatuan. Muhammad Ahmad, Sang Mahdi, mengubah wajah Sudan. Dalam waktu singkat, ia mengalahkan 2 kekuatan besar, Mesir dan Inggris. Meski akhirnya kalah, perjuangannya menginspirasi bangsa Sudan selama lebih dari 1 abad. Di dunia yang terus diwarnai konflik antara kekuatan asing dan rakyat lokal, kisah Mahdis mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi jika berhadapan dengan keimanan dan tekad. Apa pendapatmu tentang gerakan Mahdi? Apakah itu jihad sejati atau pemberontakan yang disalahpahami? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten investigasi sejarah dunia lainnya.